Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini Asus tadi teman-teman yang ganti SSD sama keyboard tadi, Asus X441B. Jadi ini cara install ulangnya ya. Jadi untuk semua seri Asus X441 sama seperti ini saja cara install ulangnya. Mungkin flash sudah saya colok ya, tadi saya buat formatnya yang GPT menggunakan Rufus. Caranya ada di video saya yang lain. Kalau masih bingung ya, langsung saja saya on, kemudian tekan F2 untuk masuk ke Windowsnya, ke BIOSnya. Oke, di sini. Jadi sebenarnya tidak usah susah-susah ya, kalau BIOS yang seperti ini itu tidak usah susah-susah. Jadi ini saja dinaikkan, karena kan pertama pakai flash disk. Jadi flash disknya kita naikkan ke atas sini. Nah, kalau mau ngelihat lengkapnya kita masuk saja ke menu yang biasa yang klasik ya. Kita pencet atau advance mode, pencet F7. Nah, nanti ke sini. Di menu ini tidak perlu ada yang diganti ya, hanya informasi saja. Ini jamnya ada sebenarnya yang sudah kita ganti sebelumnya. Kalau belum bisa diganti juga di sini. Saya coba bisa tidak klik. Oh, tidak bisa. Gantinya ini tadi ya, yang di EZ mode tadi. Untuk ganti tekan F7 lagi. Kemudian di menu advance ini tidak perlu diapa-apakan, di boot. Nah, ini tadi sama dengan advance mode tadi. Jadi bootnya ini kita pilih yang USB. Ini karena kita menggunakan flash disk ya. Kemudian di security-nya tidak perlu diapa-apakan. Kalau mau di secure boot, mau cari menu secure boot ada di bawah sekali. Nah, itu coba disable. Oh, kondisi enable kita disable saja. Oke. Kemudian save dan exit. Oke, jadi teman-teman yang perlu diganti itu hanya di boot saja sama security ya. Kita tekan F10. Kalau tidak, kalau mau cara cepat di EZ tadi, di EZ apa tadi namanya, di EZ menu BIOS tadi, itu yang flash disk dinaikkan saja yang di menu sebelah kanan. Tapi kalau kondisi secure bootnya masih enable, mungkin bisa saja gagal. Jadi masuk ke apa tadi, advance menu saja seperti tadi. Jadi bisa cek secure bootnya ya, kita disable. Ini yang tadi ganti SSD, terus harddisknya masih ada Windowsnya tadi, Windows bawaannya Windows Ori-nya masih ada. Jadi datanya otomatis pun masih ada. Ini saya pilih English dulu ya. Ini pencet I saja, Indonesia, enter, kemudian next, install now. Jadi ini teman-teman, karena data masih ada, jangan salah hapus nanti. Kalau salah hapus kan repot, data orang, data pelanggan salah hapus, bisa kena masalah kita. Tunggu dulu ini. Masih loading dia. Ya, saya pakai Windows 10 yang terbaru ya, versi 2024 ini, pokoknya bulan Januari. Ini pilih I don't have. Ini Windows 10 ya, kalau mau pakai Enterprise silahkan. Saya pakai yang Windows 10 Pro saja. Kita next. Ini berlaku untuk semua jenis Asus X441 cara installnya. Jadi X441S, M, N, B, U sama semua. Ini centang, kemudian next. Ini yang bawah ya. Di bagian sini jangan salah hapus seperti biasa. Saya ingatkan lagi, ini partisi punya pelanggan, ada data-datanya. Kebetulan di sini drive D sama E sudah dikasih data. Ini drive C-nya itu sebentar, saya harus cek dulu. Drive C-nya ini, drive C juga tidak akan saya hapus ya, karena di drive C-nya masih ada data juga. Jadi ini yang menu recovery ini saya hapus. Ini yang harddisk ya teman-teman. Jadi yang ini
atas ini yang SSD baru diganti, belum sorry, SSD yang baru diganti nih, unallocated ya, belum diapa-apakan. Jadi saya mau ngapus dulu sistem-sistem yang ada di hard disk kecuali drive C nya ya. Tapi kalau data dari drive C sudah dipindah ke D ya boleh dihapus, tidak masalah. Tapi tadi belum saya pindah, jadi saya hapus yang drive C. Ini saya harus hapus biar nanti tidak bentrok waktu kita nyalakan. Kalau tidak dihapus nanti ada pilihan deh, Windows 10 sama Windows 10, nanti ada dua, mau pilih yang mana nanti kan, mau boot dari hard disk atau SSD. Jadi biar tidak bingung itu dihapus ya, itu tulisannya sistem itu dihapus. Partisinya juga kecil, itu cuma 100 mega. Kemudian ini reserve juga dihapus. Oke. Nah bawah ini C ya, kalau tahu kok saya tahu ini C, ini apa dia sebesar ini 197 GB, jadi sudah pasti ini drive C atau D atau E, tapi berhubung D sama E nya dikasih data, maka ini adalah drive C nya. Jangan diutak-atik ya, unallocated tidak bisa ya. Ini recovery ini sebenarnya harusnya dihapus saja, tapi baru hari kemarin persis ya, tanggal 6 kemarin cerita itu, saya mau install ulang laptop, lupa laptop apa itu, dan masih bisa masuk Windows. Ketika saya cek di partisi yang namanya recovery seperti ini, dia nyimpen data tidak besar sih, data-data Word seperti itu. Nah kebetulan ini tadi saya belum cek juga, ini totalnya 530 mega, sisanya 82 mega, artinya ini terisi sekitar 300-an mega. Nah saya tidak lihat juga tadi 300 mega itu data atau bukan. Kalau bukan biasanya saya hapus, tapi bagi teman-teman yang sudah terlanjur terhapus sebenarnya tidak bisa disalahkan juga ya, karena tidak seharusnya data penting itu disimpan di partisi recovery ini. Tapi ini berhubung saya mau cek saja nanti dari dalam, takutnya ini data penting, jadi ini tidak hapus ya. Kalau sudah ketahuan ini bukan data penting, dihapus saja, tidak masalah ya. Oke, jadi ini sudah tidak ada lagi yang di harddisknya mau diutak-atik, tinggal di SSD. Ini SSD-nya kita new, langsung saya apply saja ya, karena rencananya memang hanya untuk sistem. Ya, sekali lagi saya ingatkan, di bagian sini tidak boleh salah hapus partisi, takut data yang terhapus. Oke, sudah. Ya sudah membuat ini partisi sistem dan reserve ini sudah, jadi kita next. Oke, kita tunggu saja ya. Jadi ini teman-teman cara untuk install ulang Asus X441 semua jenis, jadi BIOSnya tadi sama saja. Kita tunggu saja ya sampai selesai.
Ini pilih yang Indonesia seperti biasa. Masih cukup lama ya loadingnya ya. Sudah sekitar 33 menit ini. Belum selesai. Ini di yes. Ini di skip. Ini yang I don't have. Kemudian ini continue with image setup. Oke, nanti dia nge-restart, kita ulang lagi dari I don't have tadi. Yang ini I don't have lagi seperti yang tadi. Ini continue with image setup lagi. Kasih nama ya sesuai keinginan. Next. Password tidak usah. Biarkan si pemilik saja. Ini I accept saja. Jadi kalau password itu tidak usah ya, biar pemiliknya saja. Karena kalau lupa repot nanti. Sebentar lagi kita masuk ke desktop. Oke teman-teman, alhamdulillah ya, install ulangnya ini sudah berhasil.
Jadi untuk keyboard yang sudah diganti, touchpadnya semua normal, kemudian install ulangnya juga sudah berhasil. Saya cek dulu, dia ada recovery tadi ya. Mana yang recovery tadi? Oh, tidak terbaca di sini. Yang ada apa tadi? Partisi recovery tadi yang tidak saya hapus, itu artinya dia sistem ya, karena tidak terbaca di sini. Kalau terbaca biasanya bisa diisi tuh. Makanya tadi tidak saya hapus. Oke teman-teman, jadi untuk install ulangnya untuk Asus Expand 41 hampir seperti ini semuanya. Jadi yang seri S, seri B, N, M, U semuanya sama ya. Settingan BIOSnya diperhatikan saja dari awal tadi. Dan untuk ganti SSD-nya juga sama caranya. Tidak ada yang beda ya. Untuk keyboardnya juga sama, tapi tadi tidak sempat di record ya untuk penggantian keyboardnya, tapi di channel lain juga banyak tutorial pergantian keyboardnya. Oke, itu dulu teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.